Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 2101995 dari kelas C2 akan menjelaskan hasil UTS Grafikom saya, yaitu membuat OpenGL dengan tekstur dan shader. Hasil yang saya buat ini ada ikan mas. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan main.cpp-nya. Saya mengkompilasi kodenya dengan menggunakan kode blok, sedangkan agar lebih jelas kodenya, saya menggunakan VS Code. Baik, mari kita mulai. Di dalam main.cpp-nya ada include glad, glfw, kemudian ada define stb image dan stb image header-nya untuk tekstur, dan kemudian ada shader untuk melakukan shader. Kemudian ada include iostream. Kemudian di sini ada prosedur ukuran Windows-nya. Kemudian ada ukuran tampilan Windows saat tidak full screen, seperti ini. Ini ukuran 600 kali 600. Tapi kalau di full screen dia akan melebar seperti ini. Jika kita coba ubah menjadi misalnya 1000, dia akan membesar, berubah ukurannya sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Kemudian di dalam main di sini ada inisialisasi glfw, glfw ini, kemudian ada glfw window hint, ini untuk mengkonfigurasi versi glfw yang digunakan. Kemudian ada konfigurasi OpenGL menggunakan glfw core profile yang kita gunakan. Kemudian ada glfw dalam membuat Windows-nya, ukuran window tadi. Kemudian di sini ada jika gagal membuat glfw window. Kemudian ini memasukkan ukuran window yang tadi, width dan height-nya. Habis itu ada glad memanggil semua fungsi pointer OpenGL-nya. Kemudian jika gagal, dia akan mengeluarkan pesan gagal melakukan inisialisasi glad. Kemudian di sini ada shader dengan nama our shader. Di sini ada texture.vs yang berarti vertex shader yang berfungsi untuk mengubah atribut vertices seperti posisi, warna, dan tekstur. Kemudian ada texture.fs yang berarti fragment shader berfungsi untuk mengatur bagaimana vertices atau koordinat akan ditampilkan. Kemudian ada float vertices, yaitu membuat koordinat vertis, warna, dan tekstur koordinat. Tiga pertama di sini ada koordinatnya, kemudian yang di tengah ini untuk warna, kemudian yang kedua terakhir ini untuk koordinat teksturnya. Kita akan lewat dulu. Kemudian di sini ada VBO, VAO, dan EBO. VBO itu Vertex Buffer Object yang berfungsi untuk mengirimkan vertex data seperti posisi, warna, dan tekstur koordinat. Kemudian ada VAO atau Vertex Array Object, objek OpenGL yang berfungsi untuk menyimpan semua kondisi yang dibutuhkan ke supply vertex data. Kemudian di sini ada EBO, Element Buffer Object, mirip dengan VBO, yang menentukan bagaimana vertices atau koordinat mana yang akan digambar. Kemudian di sini ada set flip vertikal, memutar gambar 180 derajat secara vertikal agar tidak terbalik. Kemudian ada bind vertex array untuk mengikat VAO agar koordinatnya muncul. Kemudian ada bind buffer untuk VBO, mengikat VBO agar koordinatnya muncul. Kemudian di sini ada atribut posisi, atribut warna, dan atribut untuk tekstur koordinat. Kemudian di sini ada tekstur, di sini untuk proses pembuatan tekstur. Di sini ada mengatur parameter metode texture wrapping dengan GL text parameter. Yang digunakan itu metode wrappingnya GL repeat yang sekiranya akan berbentuk seperti ini. Jika mirror repeat akan memirror teksturnya. Kemudian ada clamp to edge dan ada clamp to border. Kemudian di sini ada tekstur filtering yang saya gunakan, yaitu GL linear bitmap linear, dan di bawahnya yaitu GL nearest. Untuk GL nearest dia akan menampilkan gambar yang pecah-pecah, sementara GL linear akan menampilkan gambar yang memblur tekstur tersebut. Selanjutnya di sini ada width, height, and error channel, ukuran Windows.
Kemudian di sini ada pad untuk teksturnya. Di sini saya menggunakan format JPG. Ini teksturnya di belakang saya taruhnya. Kemudian jika saya ganti menjadi tekstur yang berbeda, dia akan berubah sesuai dengan nama gambar tekstur yang diinginkan. Kemudian di sini ada data untuk warna dan width height-nya. Kemudian cara metode wrapping-nya dia akan diaplikasikan pada tekstur tersebut. Kemudian di sini jika gagal menampilkan teksturnya. Kemudian di sini ada render loop, proses pemanggilan gambarnya. Di sini ada proses input untuk menampilkan window-nya. Kemudian ada GL clear color untuk warna background window. Di sini ada bind texture untuk mengikat teksturnya. Kemudian ada shader untuk menggunakan shadernya. Di sini ada GL draw erase untuk menyimpan koordinat-koordinatnya sebanyak 300 kalau yang saya pakai. Kemudian di sini ada GLFW swap buffer dan GLFW poll events. Dan di bawahnya ada proses penghapusan resource jika telah menjalankan fungsinya. Di bawahnya lagi ada GLFW terminate untuk menghapus semua alokasi resource GLFW. Kemudian di sini ada proses input jika ada input dari keyboard atau mouse. Di sini ada frame buffer size callback untuk ukuran viewportnya atau window-nya. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan koordinatnya. Untuk penggambaran koordinat ini saya menggambarnya di situs GeoGebra. Jadi saya mengambil gambar icon ini dari internet, kemudian menempelkannya di GeoGebra ini. Kemudian saya memberi titik-titik segitiganya agar dapat mengetahui berapa banyak segitiga yang diperlukan untuk membuat gambar ikan ini. Untuk koordinat vertis mempunyai batasan dimulai dari -1 sampai dengan 1, sedangkan warna ini menggunakan format RGB. Untuk koordinat tekstur dia mempunyai batasan 0 sampai dengan 1. Koordinat akan diset 0 jika X itu sama dengan X atau Y itu sama dengan negatif. Sedangkan akan diset 1 jika X atau Y bernilai positif. Total segitiga yang saya buat ada 72 segitiga dengan perbagian. Ada persegi untuk tekstur. Untuk koordinat, pertama-tama saya membuat sebuah persegi dulu. Terdiri dari dua segitiga seperti ini. Dan persegi ini saya beri dengan tekstur. Saya akan komen semua kecuali persegi agar terlihat bentuknya yang mana. Nah, dia akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Ini jika sudah diisi dengan tekstur. Saya mengatur warnanya 1.1 semua karena ini merupakan warna putih. Jadi dia transparan. Jadi segitiga tersebut transparan karena di set warna putih. Kemudian saya atur koordinat teksturnya seperti ini agar mendapatkan full gambar seperti JPG ini. Dia baru setengah untuk segitiga sebelah kirinya. Kita mengaktifkan ini, maka dia akan membentuk segitiga lagi di sini. Dan dengan koordinat tekstur yang telah ditentukan, dia membentuk setengahnya lagi dari gambar yang telah ditentukan. Kemudian, saya memulainya dari kepala ikannya. Kepala ikannya itu dari 6 sampai 12, kemudian sampai ada garis merah seperti ini pembagiannya. Kemudian di sini ada mata ikannya. Saya akan coba kompilasi untuk kepala ikannya saja. Dia mempunyai 19 segitiga. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Kemudian di sini ada 4 untuk mata ikannya. Jika saya kompilasi lagi untuk mata ikan yang terdiri dari 10 segitiga, nah, dia akan menampilkan mata ikan seperti ini. Kemudian badan ikan yang dibagi menjadi badan ikan bagian atas,
dan badan ikan bagian bawah. Untuk badan ikan bagian atas terdiri dari 13 segitiga. Nah, dia akan memunculkan bagian atasnya saja. Kemudian badan ikan bagian bawah yang terdiri dari 11 segitiga. Nah, dia akan menampilkan badan ikan bagian bawah. Kemudian ada sirip atas dan sirip bawah. Sirip atas di sebelah sini dan sirip bawah ada di sebelah sini. Sirip atas terdiri dari 5 segitiga, maka dia akan menampilkan sirip atasnya. Dan sirip bawah terdiri dari 4 segitiga, dia akan menampilkan sirip bawah. Kemudian yang terakhir ada ekor bagian atas. Ekor ini dibagi menjadi dua, yaitu ekor bagian atas dan ekor bagian bawah. Saya aktifkan untuk ekor bagian atas, maka dia akan menampilkan ekor bagian atasnya. Dan ekor bagian bawah, dia akan menampilkan ekor bagian bawahnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas dan terlalu cepat penjelasan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.